Selamat pagi, perkenalkan nama lengkap saya Flaviana Firanawati, NPM 332052 semester 3B. Di sini saya akan menjelaskan materi yang berkaitan dengan problematika standar sarana dan prasarana pendidikan. Bab 1 Pendahuluan, latar belakang. Dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 3 disebutkan bahwa pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, dengan bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar kreatif, berilmuan, mandiri. Secara formal, sistem pendidikan di Indonesia diarahkan pada tercapainya cita-cita pendidikan yang ideal dalam rangka mewujudkan peradaban bangsa Indonesia yang bermartabat. Sistem pendidikan di Indonesia ini berjalan di atas sekularisme, yaitu suatu pandangan hidup yang memisahkan peranan agama dalam pengaturan urusan kehidupan secara menyeluruh, termasuk dalam penyelenggaraan sistem pendidikan nasional yang bertujuan membentuk manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak dan berbudi mulia, sehat, berilmu, serta menjadi warga negara yang demokratis dan bertanggung jawab terhadap kesejahteraan masyarakat. Penyelenggaraan sistem pendidikan nasional berjalan dengan penuh dinamika, sedangkan berkembangnya dinamika sosial sebagai bentuk aksi reaksi masyarakat terhadap keberlangsungan berbagai bidang kehidupan, baik di bidang politik, ekonomi, sosial, budaya, dan ideologi. Di tengah-tengah mereka turut mempengaruhi dinamika pendidikan, karena berbagai bidang kehidupan yang realitanya merupakan subsistem yang saling mempengaruhi satu sama lain dalam suatu sistem yang lebih besar, yaitu sistem pemerintahan pendidikan merupakan salah satu subsistem yang sentral, sehingga perlu mendapatkan perhatian dan perbaikan dalam menjaga kontinuitas proses kehidupan dalam berbagai aspek di tengah-tengah masyarakat. Dan negara demikian dalam upaya untuk memperbaiki sistem pendidikan nasional ternyata memerlukan adanya perbaikan pula dengan aspek sistemik atau regulasi serta meningkatnya kontrol sosial dari masyarakat. Rumusan masalah yang pertama, apa saja problematika standar, sarana dan prasarana pendidikan? Yang kedua, bagaimana upaya-upaya yang dilakukan untuk mengatasi problematika standar, sarana dan prasarana pendidikan? Tujuan yang pertama, untuk mengetahui problematika standar, sarana dan prasarana pendidikan. Yang kedua, untuk mengetahui upaya-upaya yang dilakukan untuk mengatasi problematika standar, sarana, dan prasarana pendidikan. Bab 2 Pembahasan. Problematika standar, sarana, dan prasarana pendidikan. Dalam memecahkan masalah pendidikan perlu diperhatikan realita pendidikan, yaitu pendidikan sebagai sebuah subsistem yang sekaligus merupakan suatu sistem yang kompleks. Pendidikan sebagai sebuah subsistem adalah kenyataan bahwa pendidikan merupakan salah satu aspek kehidupan yang berjalan dengan dipengaruhi oleh berbagai aspek eksternal yang saling terkait satu sama lain, yaitu aspek politik, ekonomi, sosial, budaya, dan pertahanan, keamanan. Ideologi sangat erat pengaruhnya terhadap keberlangsungan penyelenggaraan pendidikan. Sedangkan pendidikan sebagai suatu subsistem yang kompleks menunjukkan bahwa pendidikan di dalamnya terdiri dari berbagai perangkat yang saling mempengaruhi secara internal, sehingga dalam rangkaian input proses output pendidikan. Sedangkan pengajaran merupakan usaha mengembangkan kapasitas intelektual dan berbagai keterampilan fisik.
Problematika pendidikan sebagai proses sebuah sistem yang kompleks, sebagai salah satu subsistem di dalamnya sistem negara atau pemerintah. Maka, keterkaitan pendidikan dengan subsistem lain di antaranya yaitu yang pertama, berlangsungnya sistem ekonomi kapitalis di tengah-tengah kehidupan telah membentuk paradigma pemerintah terhadap penyelenggaraan pendidikan sebagai bentuk pelayanan negara kepada rakyatnya yang harus disertai dengan adanya sejumlah pengorbanan ekonomis oleh rakyat kepada negara. Pendidikan dijadikan sebagai jasa komoditas yang dapat diakses oleh masyarakat yang memiliki dana dalam jumlah besar. Hal ini dapat dilihat dalam Undang-Undang Sisdiknas Nomor 22 Tahun 2003 Pasal 53 tentang Badan Hukum Pendidikan, yaitu yang pertama, penyelenggaraan atau satuan pendidikan formal yang didirikan oleh pemerintah atau masyarakat berbentuk Badan Hukum Pendidikan. Yang kedua, Badan Hukum Pendidikan dimaksudkan dalam ayat 1 yang berfungsi memberikan pelayanan pendidikan kepada peserta didik. Yang ketiga, peranan serta masyarakat dalam pendidikan meliputi peran serta perseorangan, kelompok, keluarga, organisasi profesi, pengusaha, dan organisasi kemasyarakatan dalam penyelenggaraan dan pengendalian mutu pelayanan pendidikan. Yang terakhir, masyarakat dapat berperan serta sebagai sumber pelaksana dan pengguna hasil pendidikan. Berdasarkan pasal-pasal di atas, terlihat bahwa tanggung jawab penyelenggaraan pendidikan nasional saat ini akan dialihkan dari negara kepada masyarakat dengan mekanisme BHP atau RUU BHP dan PP tentang SNP nomor 19/2005, yaitu adanya mekanisme sekolah dibebaskan mencari modal untuk diinvestasikan dalam operasional pendidikan. Akibatnya, akses rakyat yang kurang mampu untuk menikmati pendidikan berkualitas akan terbatasi masyarakat semakin terkotak-kotak berdasarkan status sosial antara yang kaya dan yang miskin. Dapat dibedakan menjadi beberapa bagian. Yang pertama, pemerataan pendidikan. Dalam pemerataan pendidikan ini dibagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama, gerakan wajib belajar 9 tahun merupakan gerakan pendidikan nasional yang dicanangkan oleh pemerintah Soeharto pada tanggal 2 Mei 1944 dengan target tuntas pada tahun 2005. Namun kemudian karena terjadi krisis pada tahun 1997 sampai 1999, maka program ini diperpanjang hingga 2008 sampai 2009. Sasaran program ini berdasarkan rencana pembangunan jangka menengah dalam PP nomor 7 tahun 2005 adalah dengan target angka partisipasi kasar. Yang kedua, kondisi ini sebenarnya belum menunjukkan bahwa pemerintah telah berhasil dalam menyelesaikan problematika aksesibilitas pendidikan secara tuntas. Yang berikutnya, kerusakan sarana dan prasarana. Sarana dan prasarana pendidikan merupakan salah satu faktor utama yang mempengaruhi keberhasilan penyelenggaraan pendidikan. Dengan adanya kerusakan sarana dan prasarana, ruang kelas dalam jumlah yang banyak, maka bagaimana mungkin proses pendidikan dapat berlangsung secara efektif? Yang ketiga, kekurangan jumlah guru. Guru sebagai pilar penunjang terselenggaranya suatu sistem pendidikan merupakan salah satu komponen strategis yang perlu mendapatkan perhatian oleh negara. Misalnya, dalam hal penempatan guru bahwa sekarang ini jumlah guru dirasakan oleh masyarakat maupun pemerintah sendiri masih sangat kurang. Kurangnya jumlah guru ini jelas merupakan persoalan serius karena guru adalah ujung tombak pendidikan. Kekurangan tersebut membuat beban guru semakin bertumpuk sehingga sangat berpotensi mengakibatkan menurunnya kualitas pendidikan. Yang keempat, kinerja dan kesejahteraan guru belum optimal. Kesejahteraan guru merupakan aspek penting yang harus diperhatikan oleh pemerintah dalam menunjang terciptanya kinerja yang semakin membaik di kalangan pendidikan. Yang kelima, proses pembelajaran yang konvensional.
Dalam hal pelaksanaan proses pembelajaran, selama ini sekolah-sekolah menyelenggarakan pendidikan dengan segala keterbatasan yang ada. Hal ini dipengaruhi oleh ketersediaan sarana prasarana, ketersediaan dana, serta kemampuan guru. Untuk mengembangkan model pembelajaran yang efektif, menurut Nur Hadi tahun 2004, salah satu aspek penting yang harus dilakukan dalam konteks pembaharuan pendidikan adalah pembaharuan dalam efektif metode pembelajaran. Di samping pembaharuan kurikulum pembelajaran, dalam PP nomor 19 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan disebutkan dalam pasal 19 sampai dengan 22 tentang standar proses pendidikan bahwa proses pembelajaran pada satuan pendidikan diselenggarakan secara interaktif, inspiratif, menyenangkan, menantang, memotivasi peserta didik untuk berpartisipasi aktif serta memberikan ruang yang cukup bagi prakarsa kreatif dan kemandirian sesuai dengan bakat, minat, dan perkembangan fisik secara psikologis peserta didik. Yang keenam, jumlah buku yang belum memadai. Ketersediaan buku yang berkualitas merupakan salah satu prasarana pendidikan yang sangat penting dibutuhkan dalam menunjang keberhasilan proses pendidikan. Yang kedua, belum berbasis masyarakat. Struktur kurikulum yang ditetapkan berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 dalam pasal 36 tentang kurikulum menyebutkan, yang pertama, pengembangan kurikulum dilakukan dengan mengacu pada standar nasional pendidikan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional. Yang kedua, kurikulum pada semua jenjang dan jenis pendidikan dikembangkan dengan prinsip diversifikasi sesuai dengan satuan pendidikan, potensi daerah, dan peserta didik. Yang ketiga, kurikulum disusun sesuai dengan jenjang pendidikan dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Yang ketiga, belum optimal kemitraan dengan dunia usaha dan industri. Berkaitan dengan peranan masyarakat dalam pendidikan dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2005, Sisdiknas Pasal 54 tentang peranan serta masyarakat dalam pendidikan menyebutkan, 1. Peran serta masyarakat dalam pendidikan meliputi peran serta perseorangan, kelompok, keluarga, organisasi profesi, pengusaha, dan organisasi kemasyarakatan dalam penyelenggaraan dan pengendalian mutu pelayanan pendidikan. Yang ke-B, upaya-upaya yang dilakukan untuk mengatasi problematika standar sarana dan prasarana pendidikan. Untuk menyelesaikan masalah-masalah cabang, di antaranya juga tetap tidak bisa dilepaskan dari penyelesaian masalah mendasar, sehingga dalam hal ini di antaranya secara garis besar ada 2 solusi, yaitu yang pertama solusi sistemik, yakni solusi dengan mengubah sistem-sistem sosial yang berkaitan dengan sistem pendidikan, antara lain sistem ekonomi, sistem sosial, sistem politik, dan ideologi. Dengan demikian, penerapan ekonomi sebagai pengganti ekonomi kapitalis ataupun sosialis akan menyelaraskan paradigma pemerintah dan masyarakat tentang penyelenggaraan pendidikan sebagai salah satu bentuk kewajiban negara kepada rakyatnya dengan tanpa adanya pembebanan biaya yang memberatkan ataupun diskriminasi terhadap politik Islam sebagai pengganti masyarakat yang tidak memiliki sumber dana. Penerapan sistem politik Islam sebagai pengganti sistem politik sekuler akan memberikan paradigma dan farme politik yang dilakukan oleh pengusaha dan masyarakat sebagai bentuk perjuangan untuk menjamin terlaksananya pengaturan berbagai kepentingan umat oleh penguasa, termasuknya di antara dalam bidang pendidikan, sehingga bukan malah melayani penguasa, sebaliknya menyengsarakan umat dengan memaksa mereka agar melayani pengusaha. Penerapan sistem sosial yang dikemukakan oleh Islam ini sebagai
pengganti sistem sosial yang hedonis dan permisif, atau mampu mengkondisikan masyarakat agar memiliki kesadaran yang tinggi terhadap kewajiban terkait pada hukum-hukum, sehingga peranan mereka dalam mensenigrasikan pendidikan di sekolah adalah dengan diperoleh siswa adalah memberikan teladan tentang aplikasi nilai-nilai pendidikan yang diperoleh siswa di sekolah. Secara keseluruhan, perbaikan sistem yang akan dapat terlaksana jika pemerintah menyadari fungsi dan tanggung jawab sebagai pemimpin. Yang kedua, solusi teknis, yaitu solusi untuk menyelesaikan berbagai permasalahan internal dalam menyelenggarakan sistem pendidikan. Di antaranya, secara tegas, pemerintah harus mempunyai komitmen untuk mengalokasikan dana pendidikan nasional dalam jumlah yang memadai yang diperoleh dari hasil-hasil eksploitasi sumber daya alam. Dengan adanya ketersediaan dana tersebut, maka pemerintah dapat menyelesaikan permasalahan aksesibilitas pendidikan dengan memberikan pendidikan gratis kepada seluruh masyarakat usia sekolah dan siapapun yang belum bersekolah, baik untuk tingkat pendidikan dasar maupun menengah. Bahkan harus pula berkelanjutan pada jenjang perguruan tinggi. Pembangunan sarana dan prasarana yang layak dan berkualitas untuk menunjang proses belajar mengajar. Bab 3 penutup. A. Kesimpulan. Berdasarkan penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa problematika standar sarana dan prasarana pendidikan mengalami masalah antara lain: 1. Keterbatasan aksesibilitas dan daya tampung. Yang kedua, kerusakan sarana dan prasarana. Yang ketiga, kekurangan tenaga guru. Yang keempat, kinerja dan kesejahteraan guru yang belum optimal. Yang kelima, proses pembelajaran yang konvensional. Yang keenam, jumlah dan kualitas buku yang belum memadai. Yang ketujuh, otonomi pendidikan. Yang kedelapan, keterbatasan anggaran. Yang kesembilan, mutu sumber daya manusia pengelolaan pendidikan. Yang ke-10, pendidikan yang belum berbasis masyarakat dan lingkungan. Dan yang terakhir, life skill yang dihasilkan tidak sesuai kebutuhan. Baik, itulah materi yang saya presentasikan. Sekian dan terima kasih.